Siang anak-anak semua, semoga kalian selalu berada dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Pada siang hari ini, Bu Fia akan mengajak kalian untuk masuk ke materi seni musik berjudul Fungsi Musik Tradisi Masyarakat Indonesia. Anak-anak, negara kita Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Oleh sebab itu, masing-masing daerah di Indonesia biasanya memiliki musik tradisi atau lagu daerah. Musik tradisi atau daerah biasanya digunakan sebagai pengiring dalam tradisi di daerah, seperti pernikahan, ritual, media permainan. Alat musik yang digunakan pun berasal dari daerah tempat tradisi dilakukan. Kita akan masuk ke 4 fungsi musik tradisi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai sarana upacara adat. Yang kedua, berfungsi untuk pengiring tari. Yang ketiga, berfungsi sebagai media bermain. Dan yang keempat adalah berfungsi sebagai media penerangan. Musik tradisi berfungsi sebagai sarana upacara adat, maksudnya adalah musik tradisi atau musik daerah biasanya bukanlah objek yang berdiri sendiri, karena musik daerah biasanya merupakan bagian dari suatu kegiatan masyarakat di daerah tersebut. Contoh musik daerah Indonesia yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat yang pertama ada upacara merapu di Sumba, yang menggunakan irama bunyi-bunyian tertentu karena dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Yang kedua ada tradisi masyarakat Sunda yang menggunakan musik angklung pada upacara seren tahun atau panen padi. Yang ketiga ada gamelan sekaten, yakni tradisi menabuh gamelan sekati yang hanya dilakukan pada saat perayaan Maulid Nabi. Dan yang keempat adalah gamelan Bali, yaitu tradisi menabuh gamelan yang dilakukan pada saat upacara adat Bali, misalnya upacara ngaben atau upacara kematian. Fungsi yang kedua adalah fungsi musik tradisi sebagai musik pengiring tari. Penjelasannya adalah irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan indah dalam tari. Berbagai macam tari daerah pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut. Berikut adalah contoh tarian daerah Indonesia yang tidak bisa lepas dari musik pengiring tari. Yang pertama ada tari kecak dari Bali, yang kedua ada tari mansoranda dari Papua, yang ketiga ada tari Mandalika dari Nusa Tenggara Barat, dan yang keempat ada tari Pakarena dari Sulawesi. Kita akan beralih ke fungsi musik tradisi sebagai media bermain. Maksudnya adalah musik atau lagu daerah yang tumbuh di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak-anak, yaitu sebagai lagu iringan untuk melakukan permainan. Kita akan melihat contoh musik daerah Indonesia yang berfungsi sebagai media bermain. Tentunya lagu-lagu atau musik ini sudah pernah kalian mainkan ya atau nyanyikan. Yang pertama di sini ada jublak-jublak suweng, berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua ada ampar-ampar pisang dari Kalimantan. Yang ketiga ada ambil-ambilan dari Jawa Barat. Dan yang keempat ada tanduk majeng dari Madura. Baik, kita masuk ke fungsi musik tradisi yang terakhir, yaitu berfungsi sebagai media penerangan. Di sini, musik atau lagu daerah biasanya juga difungsikan sebagai media untuk pelestarian lingkungan atau adat istiadat. Dan pada masyarakat modern seperti sekarang ini, biasanya musik tradisi juga digunakan untuk pemilu atau iklan layanan masyarakat, agar masyarakat daerah yang melihat bisa lebih antusias dalam menangkap informasi yang disampaikan. Baik anak-anak, itu tadi merupakan fungsi dari musik tradisi Indonesia. Kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu ada tugas untuk kalian. 2 tugas utama, yaitu yang pertama adalah
Silahkan anak-anak mencari makna lagu daerah dari lagu Jublak-Jublak Suweng dan Ampar-Ampar Pisang. Tugas yang kedua, silahkan anak-anak menyanyikan lagu daerah yang berfungsi sebagai media bermain yang judulnya Ampar-Ampar Pisang. Lirik bisa dilihat di buku paket halaman 44. Kemudian setelah direkam, rekaman suara bisa dikirimkan melalui WhatsApp Ibu Tia. Selamat mengerjakan.